Artinya dia dari sejak muda saja sudah tahu ya bagaimana dia harus bisa mengembangkan dirinya. Sepak bola kan bukan cuma bisa berlari, bisa menendang gitu loh. Yang ada yang akan ditransfer. Apakah ini ada kaitannya nggak dengan kualitas liga di Indonesia sendiri? Karena mungkin dilihat dibandingkan liga Indonesia dibandingkan dengan liga Singapura atau liga Malaysia gitu, seperti apa gitu, sehingga lihat wah ini pemain Indonesia belum matang misalnya. Halo Brosis, ketemu lagi di Offside 433 dan kali ini kita akan ngomongin masalah pemain Indonesia yang bermain di liga di luar negeri. Bro Ipung, Yap. udah dengar ya kemarin Witan dan Egy sekarang menjadi satu klub ya di Liga Slovakia. Iya benar, jadi ini udah resmi ya. Betul. Nah, menurut Om gimana nih fenomena pemain kita main di luar negeri? Ya, ini sebetulnya fenomena yang saya pikir bagus sekali ya. Artinya pemain-pemain muda kita sudah berani untuk katakanlah menguji nyali di Liga Eropa, di mana kita tahu sendiri bahwa Eropa adalah kiblatnya sepak bola. Kalau kita bicara sepak bola, kita tidak cuma bicara soal olahraga, tapi kita juga bicara mengenai bagaimana sebuah kompetisi bisa berjalan dengan teratur, bagaimana manajemen klub juga begitu katakanlah proper lah. Kemudian yang paling penting adalah ini adalah proses pembelajaran diri dari para pemain muda kita. Bagaimana mereka memanage diri sendiri sebetulnya, karena sepak bola biar bagaimanapun itu adalah yang dipentingkan adalah individu yang bisa kemudian membangun dirinya sendiri. Bagaimana mereka bisa membangun etos kerjanya sendiri. Klub hanya sebagai medianya, hanya menyediakan sarananya, tapi paling penting adalah mentalitas pemain sendiri. Kita juga tahu kan bagaimana Ronaldo punya mentalitas yang sangat gila. Artinya dia dari sejak muda saja sudah tahu ya bagaimana dia harus bisa mengembangkan dirinya. Sepak bola kan bukan cuma bisa berlari, bisa menendang gitu loh. Tapi sepak bola bagaimana kita mengatur diri kita sendiri dari mulai pola makan, pola istirahat, bagaimana kita juga membawa diri di pergaulan, itu juga kan yang bisa kita pelajari lah dari pemain-pemain yang punya kedisiplinan dan punya keinginan untuk menjadi katakan dalam tanda kutip juara gitu loh. Ya. Keren. Tapi ini kan kemarin hasil dari AFF ini banyak nih nama-nama yang katanya diminta gitu ya. Tapi kan yang terjadi masih yang sudah main di luar ya. Dari Indonesia malah belum, seperti misalnya Anhar sama Arhan ya, sama satu lagi Dewangga ya. Itu kok katanya mau tapi kok kayaknya nggak ada. Ini biasanya kesulitannya di mana sih? Saya juga kurang begitu mengerti ya mengenai dunia transfer pemain. Tapi kalau saya dengar dari statement para pemilik, katakanlah pemilik pemain-pemain tersebut, mereka juga sekarang ini pemilik dari pemain muda yang kemudian menjadi sorotan dan punya potensi untuk ditransfer keluar, mereka sudah open mind. Artinya ini kan ada persoalan di agen pemain atau negara tempat tujuan pemain. Bisa persoalannya adalah karena COVID, bisa juga karena visa masuk, bisa juga karena performance dari pemain itu sendiri. Gitu. Jadi banyak sekali komponen-komponennya, di mana semua komponen itu harus
harus bersinergi ya, harus katakanlah proper betul untuk bisa ditransfer pemain. Padahal kalau lihat di website yang Transfermarkt itu kan kelihatan nilai mereka udah naik-naik nih, kayaknya udah pantas kan di luar. Iya. Tapi mungkin orang luar masih belum percaya tuh gimana ya? Kalau lihat AFF kan semua mata ya ibaratnya, dari Eropa aja kan lihat ini ke Singapura nih gitu. Jadi memang gini, kenapa kita sangat berharap Egy sukses di Eropa, Witan sukses juga di Eropa, kemudian Asnawi sukses di Korea, karena ini adalah juga menjadi rujukan. Iya, benar. Rujukan dari para Indonesia yang lain ya. Klub-klub yang ingin mentransfer, katakanlah mau mengambil pemain Indonesia, sebenarnya bisa nggak sih pemain Indonesia mengikuti pola di mereka, pola permainan di mereka, pola mengatur hidup mereka, kemudian kemampuan kecepatan untuk beradaptasi, itu juga punya pengaruh. Jadi ada kemungkinan, saya juga nggak tahu apakah usia muda, sebenarnya sih usia muda ini usia yang sangat potensial untuk bisa diborong karena dengan usia yang begitu muda lebih mudah untuk membentuk seorang pemainnya. Bagaimana klub kemudian bisa mendoktrin katakanlah, membangun, membuild up potensi-potensi pemain yang ada yang akan ditransfer. Apakah ini ada kaitannya nggak dengan kualitas liga di Indonesia sendiri? Karena mungkin dilihat dibandingkan liga Indonesia dibandingkan dengan liga Singapura atau liga Malaysia gitu, seperti apa gitu, sehingga lihat wah ini pemain Indonesia belum matang misalnya. Ya pasti. Barometernya adalah liga. Liga yang bergulir di satu negara. Jadi coba deh perhatikannya. Kenapa talent scouting dari luar itu bukan melihat pada liga Indonesianya, tapi melihat pada kompetisi yang bergulir. IFF baru kan udah talent scout melihatnya. Karena mungkin saja nih, kalau mereka melihat di liga yang bergulir di negara Asia Tenggara, katakanlah, mereka males gitu melihatnya gitu loh. Ya pertama mungkin jumlahnya banyak dan belum tentu yang bagus-bagus. Kalau udah di timnas, pasti udah selesai kan, udah tersaring. Gitu. Jadi di situ juga berbeda mungkin dengan di Eropa katakanlah ya. Tapi talent scouting itu baru katakanlah muncul. Itu kalau ada kompetisi-kompetisi yang bergulir yang seperti internasional, jadi mereka tidak lagi capek. Indonesia begitu luas ya. Bagaimana misalnya aja pelatih timnas Indonesia yang sibuk gitu ya nyariin ya. Betul itu, bro. Oke deh kalau gitu. Tapi ada ya harapan bahwa Liga Indonesia akan lebih bagus? Sangat ada harapan gitu ya. Mudah-mudahan setelah muncul ini juga salah satu katakanlah anugerah ya. Anugerah dengan begitu masifnya media sosial. Jadi media sosial ini kan sebagai katakanlah penyeimbang, media penyeimbang. Bagaimana kemudian katakanlah PSSI kemudian ada statement-statement yang kurang bagus, mereka juga tidak tentu dari netizen itu kan melakukan misalkan pembelaan atau misalnya itu kan bagian dari kontrol sebetulnya. Jadi media sosial ini sebagai kontrol sebetulnya. Terima kasih sebetulnya kita. Baiklah, sekian dulu Offside 433 kali ini. Kita lanjutkan lagi di Offside 433 yang akan datang. Bye.